Hai, selamat datang di Kaktus IDN. Dan di video kali ini gue bakalan lanjut bahas dari cerita seri Gensoki. Video ini adalah lanjutan dari video seri sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video game sebelumnya bisa nonton terlebih dahulu. Dan jika sudah, kita mulai saja videonya. 3, 2, 1. Oke, cerita dilanjutkan ketika Celia baru saja pergi ke kerajaan Beltram. Di dalam kastil kerajaan Galard, kini ada 4 pahlawan yang sedang berkumpul bersama bangsawan lainnya. Hiroaki, Mitsuki, Takahisa, dan Masato berada di posisi tengah. Sementara untuk bangsawan lain, mereka mengawasi dari bagian samping. Tujuan pertemuan ini adalah pengumuman Koki dan Kayako yang akan melatih mereka berempat. Namun dengan sombongnya, Hiroki malah mengatakan bahwa dia tidak ingin dilatih oleh orang yang lebih lemah darinya. Mendengar ini, Satsuki pun langsung mencibir Hiroaki dan lalu mengatakan bahwa Koki jauh lebih kuat daripada Hiroaki. Bahkan menurut Satsuki, keempat pahlawan yang ada di sini masih belum bisa mengalahkannya. Bagi Hiroki, perkataan Satsuki terlalu berlebihan. Namun di saat Koki menjabat tangan Hiroki sambil menawarkan pertarungan, kepercayaan diri Hiroki menjadi mulai hilang. Karena Hiroki akhirnya sadar bahwa dia saat ini tidak bisa mengalahkan Koki. Namun untuk mempertahankan egonya, Hiroki pun menerima tawaran itu. Di masa lalu, Hiroki pasti akan selalu bersikap sombong dan akan meremehkan lawan yang ada di hadapannya. Akan tetapi, semenjak kalah dan dipermalukan oleh Renji, Hiroki saat ini menjadi lebih berhati-hati. Dan setelah disepakati, mereka semua pun akhirnya berpindah ke arena untuk melakukan pertarungan. Dalam pertarungan ini hanya akan boleh menggunakan sihir penguat tubuh saja, yang mana itu berarti akan menjadi pertarungan ilmu pedang murni. Sejak datang ke dunia ini, Hiroki tidak pernah diajari tentang ilmu berpedang. Alasannya karena pedang Hiroki memiliki ciri khas yang berbeda dari senjata di wilayah astral. Namun saat ini Hiroki dihadapkan dengan Koki yang memiliki senjata yang mirip katana Jepang, yang mana hal itu akan sangat cocok untuk dipelajari oleh Hiroaki. Kemudian setelah semuanya sudah siap, pertarungan pun akhirnya dimulai dan Hiroki langsung bergegas lurus menuju ke arah Koki. Namun dengan mudahnya Koki ternyata bisa langsung menutup celah itu dan lalu mengkritik Hiroki karena terlalu terburu-buru untuk melakukan serangan. Gerakan Hiroki masih terbilang cukuplah amatir. Jadi dengan mudahnya Koki bisa menangkis serangan yang dilancarkan oleh Hiroaki dan lalu mengarahkan pedangnya tepat ke arah leher Hiroaki. Namun karena Koki tidak ingin pertarungan berakhir terlalu cepat, Koki pun segera menarik pedangnya kembali dan lalu menyuruh Hiroki untuk segera menyerang dirinya. Mendapatkan perlakuan seperti ini, Hiroki tentu saja menjadi cukup marah dan kemudian mulai mengayunkan pedangnya menuju ke arah Koki lagi. Meskipun seperti sebelumnya, dengan mudahnya Koki bisa menghindari setiap serangan dari Hiroaki. Selama pertarungan, Koki terus mengawasi setiap pergerakan yang dilakukan oleh Hiroaki. Bahkan Koki juga memberikan beberapa kritik terhadap serangannya Hiroaki itu. Menanggapi hal ini, Hiroki pun terus mencari cara untuk memberikan serangan balasan. Hingga akhirnya tanpa disadari oleh Hiroaki, Koki ternyata bisa menyerang dan melempar pedang yang ada di tangan Hiroaki saat ini. Melihat serangan Koki, Hiroki pun langsung terlihat kagum. Dan akhirnya Hiroki pun mengakui tentang kekalahannya. Dan dengan berakhirnya pertarungan, maka sudah ditetapkan bahwa Koki akan menjadi guru dari para pahlawan. Namun terlepas dari hasil pertarungan ini, Takahisa ternyata masih tidak mau untuk ikut pelatihan. Karena Takahisa masih berpegang teguh bahwa dia menolak perang atau membunuh orang lain. Di mana Takahisa ini tidak mau mempelajari sesuatu untuk melakukan hal itu. Mendengar pendapat Takahisa, Hiroki pun langsung mencemoohnya dan lalu menyuruh Takahisa untuk segera pergi jika memang tidak ingin berlatih bertempur.
Ya, pada pertengkaran antara mereka berdua, Satsuki sempat mencoba untuk melerai. Tetapi Takahisa ternyata memilih untuk pergi dari mereka. Bahkan sebagai adik, Masato ternyata hanya melihat saja. Yang mana hal ini memperlihatkan bahwa hubungan antara Masato dan Takahisa masih belum kembali seperti semula. Selama di perjalanan keluar dari arena latihan pertempuran, Takahisa meminta maaf kepada Liliana yang ada di depannya. Karena ternyata Takahisa masih tidak bisa ikut bergabung bersama para pahlawan lainnya. Sebelumnya, Takahisa setuju untuk pergi ke arena karena Liliana lah yang telah memintanya. Akan tetapi, meskipun sudah menurutinya, Takahisa ternyata masih tidak mau merubah keputusannya. Malahan saat ini, Takahisa malah mencoba mengajak Liliana untuk pergi ke tempat Miharu. Masih aja ngeyel nih orang. Menanggapi Takahisa, Putri Liliana ternyata menolak ajakan Takahisa. Karena Putri Liliana saat ini masih harus mengawasi Masato yang masih berlatih bersama yang lainnya. Alasan Takahisa mengajak Liliana adalah karena dia masih canggung untuk menemui Miharu sendirian. Jadi karena itulah Takahisa kemudian memutuskan untuk menunggu Liliana selesai mengawasi Masato. Sementara itu di sudut arena lainnya, Putri Christina nampak terlihat cukup murung. Alasannya tentu saja karena dia khawatir tentang keadaan Celia. Sebelumnya, Celia mendapatkan misi untuk mengantarkan surat ke kerajaan Beltram, di mana misi ini adalah sesuatu yang sangatlah berbahaya. Menyadari hal ini, Charlotte yang ada di samping Christina kemudian mulai meyakinkan Christina bahwa Celia pasti akan baik-baik saja. Kemudian cerita pun berpindah setelah latihan para pahlawan selesai, di mana para pahlawan kemudian mulai beristirahat sambil meminum air dingin mereka. Namun tanpa diduga oleh Hiroki, Satsuki ternyata berjalan menuju ke arahnya dan lalu menawarkan untuk ikut makan malam bersama. Sebagai sesama murid dari Koki saat ini, menurut Satsuki akan lebih baik jika mereka bisa terus akur. Namun di dalam pikiran Hiroki, dia sama sekali tidak tertarik untuk bergabung. Namun ketika Hiroki mau menolak ajakan itu, Rei ternyata tiba-tiba menarik lengan Hiroaki. Nampaknya Rei saat ini ingin ikut ke tempat Satsuki, karena dia pernah mendengar bahwa di tempat Satsuki saat ini dipenuhi oleh gadis-gadis yang cantik. Selain itu, Rei juga beralasan bahwa dia ingin bertemu Sarah dan yang lainnya, karena dia masih ingin mengucapkan ucapan terima kasih. Menanggapi Rei, Hiroaki pun mencibir, bukankah Rei saat ini sudah memiliki tunangan? Selain itu, Hiroaki juga tidak terlalu suka dengan kecerewetan Satsuki. Namun setelah beberapa saat memikirkan beberapa hal, Hiroaki pun akhirnya setuju untuk datang ke pesta makan malam Satsuki. Dan sementara itu, tak jauh dari Hiroki dan yang lainnya, Takahisa ternyata mendengar obrolan mereka. Dan ternyata Takahisa juga baru saja tahu tentang adanya pesta makan malam. Jadi karena itulah Takahisa pun langsung bertanya kepada Liliana dan Masato. Nampaknya Putri Liliana lupa memberitahukan hal ini kepada Takahisa. Namun meskipun begitu, mereka semua masih akan ikut bergabung dengan yang lainnya. Memikirkan hal ini, Takahisa pun merasa seperti dia sedang terabaikan. Terlebih di saat Takahisa mengajak Liliana untuk pergi ke kastil, Liliana ternyata lebih memilih untuk pergi bersama Masato. Kemudian pada malam harinya di tempat Satsuki dan yang lainnya, pesta makan malam pun akhirnya dimulai. Dalam kemeriahannya, Satsuki, Masato, dan Hiroaki nampak akrab mengobrol bersama, di mana mereka membicarakan tentang Masato yang kalah dari Satsuki dan Hiroaki yang kalah dari Masato dan Satsuki. Baik ketika pahlawan ini tengah membicarakan perkembangan latihan mereka, sementara Takahisa yang tidak ikut latihan bersama dengan mereka tidak bisa bergabung di dalam percakapan itu. Melihat hal ini, Putri Liliana pun menyarankan Takahisa supaya ikut latihan bersama 3 pahlawan yang lainnya juga. Jadi Takahisa akan memiliki topik untuk bergabung bersama mereka. Namun hal itu ternyata masih ditolak oleh Takahisa.
Di dalam pikiran Takaisa, dia masih merasa sedang dikucilkan oleh yang lainnya. Namun di sisi lain, perkumpulan tiga pahlawan menjadi tambah meriah. Terlebih, Rei dan Kota juga ikut bergabung di dalam obrolan mereka. Dan untuk lebih memeriahkan suasana, Rei ternyata menggoda Kota supaya menceritakan tentang hubungannya bersama Mikaela. Secara alami, Masato, Hiroki, Rei, dan Kota nampak terlihat mulai akrab. Berbeda dengan Takaisa yang masih saja diam dan tidak bergabung dengan mereka. Malahan, Takaisa saat ini ingin pergi ke dapur karena mengetahui Miharu dan yang lainnya sedang memasak di sana. Menanggapi tindakan Takaisa ini, Liliana tentu saja langsung melarangnya. Takaisa adalah tamu di dalam pesta. Jadi meskipun berniat baik untuk membantu Miharu di dapur, hal itu tentu saja tidak dibenarkan. Mendengar hal ini, Takahisa pun terpaksa berhenti. Tetapi di dalam pikirannya, Takahisa mempertanyakan lantas mengapa dia berada di dalam pesta ini. Tujuan Takahisa tentu saja untuk bertemu Miharu. Selain itu, menurut Takahisa, meskipun dia tidak ada di dalam pesta ini, tidak akan ada yang berubah sama sekali. Menurut Takaisa, hanya Aki sajalah yang melihat keberadaannya selama ini. Namun untuk saat ini, Aki ternyata tidak ada bersamanya. Mendengar perkataan Takaisa, Putri Liliana mencoba untuk membantahnya. Namun Putri Liliana tidak sampai menyelesaikan perkataannya. Selama ini Putri Liliana selalu melihat ke arah Takahisa. Namun di sisi lain Takahisa hanya melihat ke Miharu. Memikirkan ini, Putri Liliana kemudian memutuskan untuk tetap diam. Dan lalu mengatakan pasti masih ada seseorang yang melihat ke arah Takahisa. Suasana antara Takaisa dan Putri Liliana menjadi mulai nampak canggung. Untungnya tiba-tiba ada Komomo yang datang menghampiri mereka berdua. Kemudian cerita berpindah ke perjalanan Celia. Saat ini Celia dan Arya tengah beristirahat di penginapan di suatu kota. Jika berjalan dengan lancar, mereka berdua pasti akan sampai di rumah Celia pada pagi hari. Namun jika itu Rio, dia akan sampai jauh lebih cepat daripada Celia. Namun untuk kemampuan Celia saat ini, dia perlu untuk memulihkan mananya terlebih dahulu sebelum dia sampai ke rumahnya. Semakin cepat terbang, maka hal itu akan semakin boros mana juga. Jadi karena itulah Celia dan Arya memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu. Sementara itu, bersamaan dengan Celia yang memasuki penginapan, Alain dan Lucy ternyata sudah sampai di kediaman ayah Celia. Tugas mereka berdua adalah mengawasi Konklir sampai Riz dan yang lainnya datang. Namun di saat sedang mengawasi, Lucy tiba-tiba bertanya mengapa mereka tidak langsung menahan Konklir sekarang saja. Mendengar itu, Alain pun langsung melarang tindakan Lucy, karena hal itu nantinya akan merusak tujuan mereka yang sebenarnya. Sebenarnya, yang tak lain untuk menghabisi Celia saat dia muncul di rumah. Selain itu, jika mereka menahan Konklir sekarang, maka Duke Arbor dan Charles pasti tidak akan percaya kepada Riz lagi. Karena mereka mengetahui bahwa Riz telah membuat rencana di belakang mereka. Mendengar misi membunuh Celia, Lucy pun menjadi nampak bersemangat. Karena ternyata dia sangat menantikan untuk bertarung melawan Celia lagi. Ya, meskipun Alain terus memperingati Lucy tentang kemampuan aneh yang dimiliki oleh Celia. Selain itu, alasan mereka menghubungi anggota Singa Surgawi lainnya sebelumnya adalah untuk persiapan menghabisi Celia. Sebenarnya Lucy ingin bertarung melawan Celia dengan semua kekuatannya. Namun saat ini dia memutuskan untuk mematuhi Alain saja, mengingat Alain adalah ketua yang baru. Kemudian keesokan paginya Celia dan Arya akhirnya sudah sampai di kota Clear. Setelah melewati gerbang, Celia pun langsung berkeliling kota. Dan karena ada kemungkinan Duke Arbor sudah menempatkan orang-orangnya di sini, Celia dan Arya pun mulai melakukan persiapan mereka. Kemudian tak lama setelah itu di kediaman Konklir tiba-tiba ada wanita yang muncul. Dan wanita itu sedang menuju ke arah rumah Konklir. Wanita itu tidak lain adalah Arya.
Melihat kecantikan Arya, Lucy pun langsung terpana. Namun di samping Lucy, Allen langsung memperingatkan bahwa wanita yang mendekati rumah memiliki pedang sihir di pinggangnya. Tak hanya itu, Allen juga merasa pernah melihat Arya sebelumnya. Dan lalu setelah 10 menit Arya memasuki gerbang rumah, ada sesosok orang bertudung yang menuju ke rumah Conclair juga. Melihat sosok orang itu, Allen ataupun Lucy tidak yakin apakah itu Celia atau bukan. Tetapi jika dilihat dari ciri-cirinya, sosok itu terlihat sangat mirip dengan Celia. Jadi karena itulah mereka kemudian memutuskan untuk langsung membunuh orang berkerudung itu. Dengan hati-hati, Lucy pun mulai bergerak maju. Sementara di belakangnya, Allen mulai merapalkan sihir jarak jauh. Namun tanpa diduga, dari arah belakang Arya langsung menyerang Allen hingga pingsan. Melihat serangan dadakan ini, bukannya panik, Lucy ternyata malah tersenyum saat melihat ke arah Arya. Sementara itu, di sisi lainnya, Celia akhirnya sudah memasuki rumahnya. Rencana yang dibuat oleh Celia dan Arya sebelumnya adalah menyelidiki daerah sekitar rumah Celia terlebih dahulu. Baik Celia dan Arya sangatlah yakin bahwa Duke Arbor pasti sudah mengirimkan orang untuk mengawasi Conclair. Jadi karena itulah Arya pergi terlebih dahulu untuk memberikan beberapa informasi kepada ayah Celia. Dan kemudian keluar dari pintu belakang dan memberikan serangan dadakan pada orang yang akan menyerang Celia. Kemudian setelah memasuki rumahnya, ayah dan ibu Celia langsung memberikan pelukan. Berbeda dari kunjungan Celia sebelumnya, kini ibu Celia yaitu Monica ikut menyambut kedatangan Celia. Selama ini, ibu Celia sedang dirawat ketika Celia berkunjung ke rumah. Jadi karena itulah Celia jarang bertemu dengan ibunya. Mirip dengan Celia, penampilan ibu Celia masih terlihat cukup awet muda. Meskipun pada kenyataannya, ibu Celia saat ini sudah berusia 40 tahunan. Sejak kecil, ibu Celia memiliki penyakit yang melemahkan tubuhnya. Dan penyakit ini bisa kambuh kapan saja. Jadi karena itulah ibu Celia tidak pernah keluar dari wilayah Conclair. Bahkan di masa lalu, ayah dan ibu Celia sempat berdebat untuk memiliki keturunan atau tidak. Karena pada masa itu, Roland ayah Celia lebih khawatir tentang keselamatan istrinya. Namun di sisi lain, ibu Celia ternyata masih kukuh untuk memiliki keturunan. Dan beruntungnya dia berhasil melahirkan Celia dengan selamat. Selain itu, Celia ternyata juga tidak mewarisi penyakit keturunan dari ibunya. Melihat kondisi orang tuanya, Celia tentu saja menjadi sangat bahagia. Namun karena sudah tidak ada waktu lagi, Celia pun segera memberitahukan tentang apa yang terjadi. Dan lalu kemudian cerita berpindah ke dekat rumah Celia lagi. Melihat Allen yang pingsan, Lucy ternyata malah mencoba untuk mengobrol dengan Arya. Lucy tahu bahwa Arya adalah orang yang kuat, mengingat Arya bisa membuat Allen langsung pingsan. Sementara untuk Arya, dia mencocokkan ciri-ciri Lucy dengan informasi yang telah diberikan oleh Celia sebelumnya. Jadi karena itulah Arya sudah tahu beberapa kemampuan Lucy serta kemampuan pedang sihirnya. Sebenarnya Arya ingin menyingkirkan Lucy terlebih dahulu. Akan tetapi karena Allen yang akan menyerang dari jarak jauh, Arya pun memutuskan untuk menyingkirkan Allen terlebih dahulu. Dan kemudian segera pergi untuk menghadapi Lucy. Sebelum bertarung, Arya sempat menanyakan siapakah Lucy yang sebenarnya. Dan lalu menyuruh Lucy untuk menyerahkan diri jika tidak ingin mati. Pada awalnya, Lucy masih terlihat cukup santai dengan perkataan Arya. Tetapi ketika Arya menyebut Lucy mungkin adalah tentara bayaran, Lucy pun dengan cepat segera memulai pertempuran mereka. Di mana pedang Arya dan pedang Lucy akhirnya pun saling berbenturan. Baik Arya dan Lucy adalah pengguna pedang sihir, yang mana kekuatan fisik mereka hampir dibilang cukuplah sama.
Sambil terus mengayunkan pedangnya, Lucy terus mencoba untuk menggoda Arya. Namun hal itu tetap saja diabaikan oleh Arya. Bahkan dengan gerakan lincahnya, Arya terus bergerak untuk mencegah Lucy mengaktifkan kemampuan pedang sihirnya, yang tak lain membelah ruang dan menggeser pedangnya sesuai dengan garis pandang. Melihat gerakan Arya, Lucy pun menebak bahwa Arya sudah mengetahui tentang kemampuan pedangnya. Yang mana dengan ini, Lucy pun akhirnya yakin bahwa sosok bertudung sebelumnya memang benar adalah Celia. Selama ini tidak ada banyak orang yang mengetahui kemampuan pedang sihir milik Lucy. Bahkan pengguna sebelumnya yaitu Lucius tidak akan pernah memperlihatkan kemampuan pedangnya secara sembarangan. Jadi dengan hal ini sudah dipastikan bahwa Celia sudah memberitahukan kemampuan pedangnya kepada Arya. Memikirkan ini, Lucy pun mulai nampak terlihat lengah. Dan Arya yang menyadari hal ini dengan cepat langsung melancarkan serangannya. Yang ternyata serangan Arya berhasil melempar pedang Lucy dari tangannya. Akan tetapi ketika Arya akan mengayunkan pedangnya sekali lagi, tiba-tiba ada ujung pedang yang keluar dari arah tanah. Melihat ini, dengan gerakan cepat Arya pun langsung mundur. Nampaknya kelengahan milik Lucy sebelumnya adalah sebuah jebakan. Tidak hanya itu, tiba-tiba ada 3 orang yang muncul di sekeliling Arya. Yang tak lain mereka adalah anggota Singa Surgawi lainnya. Melihat kedatangan teman-temannya, Lucy pun menjelaskan tentang situasi yang sudah terjadi. Dan dengan pergerakan yang cepat, mereka berempat akhirnya pun memulai serangan. Tetapi dengan keterampilan miliknya, Arya pun langsung melompat ke arah pohon dan kemudian menembakkan sihir ke arah langit untuk memberikan sinyal peringatan. Ya, meskipun para anggota Singa Surgawi diisi oleh orang-orang yang kuat, namun mereka saat ini tidak ingin ditemukan oleh pihak keamanan. Dan Lucy yang kesal akan hal ini langsung mengaktifkan kemampuan pedangnya. Tidak hanya itu, meskipun Arya berhasil menghindarinya, namun ketiga anggota yang lain langsung bergerak untuk mengepung Arya. Melihat kesempatan ini, Lucy pun segera mengarahkan pedangnya untuk menyerang bagian belakang Arya. Jika saja tidak terkepung, Arya bisa saja menghindar dengan cara melompat. Namun jika dia melakukan hal itu saat ini, maka 3 orang yang mengepungnya akan segera menghabisi Arya di saat mendarat. Memikirkan hal ini, Arya pun memilih untuk menghindar dengan cara memutar tubuhnya. Namun dengan kemampuan pedangnya, Lucy pun langsung menggeser arah serangan pedangnya, di mana Arya sudah tidak mungkin lagi untuk menghindarinya. Namun tanpa diduga, tiba-tiba ada sebuah bilah pedang yang memantulkan serangan pedang Lucy. Pedang itu tak lain adalah milik Celia. Dan setelah menangkis serangan Lucy, Celia pun langsung bergerak di samping Arya. Sebenarnya Arya saat ini penasaran mengapa Celia bisa memiliki kemampuan berpedang yang hebat. Karena setahu Arya, Celia hanyalah seorang penyihir. Namun dalam situasi saat ini, Celia mengatakan bahwa dia akan menjelaskan hal ini nanti saja. Karena saat ini mereka berdua harus menghadapi 4 orang anggota Singa Surgawi. Meskipun masih menang jumlah, Lucy saat ini memutuskan untuk mundur terlebih dahulu. Karena jika mereka nekat meneruskan pertarungan ini, maka salah satu di antara mereka pasti akan ada yang tertangkap. Dan mengingat kekalahan mereka yang dulu, Riz pasti akan membunuh anggota yang tertangkap untuk membungkam mereka. Sebagai tentara bayaran, Lucy tidak mempermasalahkan dengan cara yang dilakukan oleh Riz. Namun untuk saat ini, Lucy ternyata mengkhawatirkan Alain yang masih pingsan. Dan dengan kemampuan pedang sihirnya, Lucy dan anggota lainnya pun bergerak untuk melarikan diri. Sementara Celia melarang Arya untuk mengejar mereka. Karena saat ini mereka masih ada masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Yang tak lain, Duke Arbor yang sangatlah jelas mengincar ayah dan ibu Celia. Jadi karena itulah Celia memutuskan untuk mengatasi masalah ini terlebih dahulu. Oke, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini. Lanjutannya akan dibahas di video selanjutnya. Maaf kalau uploadnya lama, tapi jangan lupa like video ini jika kalian suka, subscribe untuk memberikan dukungan. Thank you.